Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pertimbangan dan pengambilan keputusan. Silakan disimak teman-teman. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 mulai dari sebelah kiri. Ada Alordina Remetwa, Febri Rian Setia Putra, Liska Yanti Rana, dan yang terakhir saya, Afifah Nur Fitriani. Untuk pemaparan materinya, silakan disimak berikut ini dan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Menurut Claude S. George, Jr., pengambilan keputusan merupakan proses yang dikerjakan oleh kebanyakan manajer yang berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran, pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Tujuan pengambilan keputusan. Secara umum, maksud dan tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memecahkan masalah. Tujuan dari pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya sekali diputuskan, tidak akan ada kaitannya dengan masalah yang lain. Tujuan pengambilan keputusan yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau bersifat tidak kontradiktif. Dasar dan tingkatan pengambilan keputusan. Dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan pun juga bermacam-macam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Yang kedua adalah pengambilan keputusan berdasarkan rasio. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau data. Yang keempat adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan wewenang. Apa itu rasionalitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Rasionalitas dapat diartikan sebagai sebuah pikiran yang logis dan masuk akal. Menurut Rahmat Hidayat SPSI, MSc, PhD, dosen psikolog ekonomi UGM, manusia sebagai makhluk ekonomi yang dipandang rasional adalah memiliki 4 syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, memaksimalkan keuntungan, yakni seseorang yang hidup di dunia akan berusaha sekuat tenaga bisa mencapai keuntungan yang besar dalam setiap tindakannya. Syarat yang kedua, selfish, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Syarat yang ketiga, tanpa ada batasan. Dan syarat yang keempat, memikirkan keuntungan dan kerugian dalam mengambil tindakan. Teori ekonomi memandang memang manusia melakukan berbagai usaha dengan dasar perilaku yang rasional tersebut. Kemudian timbul pertanyaan bahwa apakah rasionalitas benar-benar berlaku dalam semua kehidupan. Inilah yang dicoba dikaji oleh Simon, bahwa manusia tidak sepenuhnya rasionalis dan rasional bisa dibatasi oleh proses kognitif manusia yang disebut sebagai bonded rationality atau rasional terbatas. Rasionalitas terbatas. Dalam perkembangannya, rasionalitas terbatas dipelopori oleh Hubert A. Simon Jones tahun 1999, menjelaskan bahwa Simon menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengkritik abstrak dan menerjemahkan pengambilan model keputusan ekonomi. Sebagian besar kritikan negatif menunjukkan bagaimana model rasionalitas tidak menjelaskan bagaimana orang benar-benar membuat keputusan. Pengambilan keputusan menggunakan pendekatan ini umumnya lebih menekankan pada aspek intuisi, pengalaman dan penilaian dibandingkan dengan langkah-langkah logis. Intuisi tidak selalu bersifat irasional karena intuisi didasarkan atas pengalaman bertahun-tahun dari seorang manajer terhadap pekerjaannya yang telah tersimpan di alam bawah sadarnya. Intuisi akan menghasilkan keberanian serta firasat mengenai alternatif keputusan mana yang diperkirakan dalam memecahkan permasalahan, sehingga intuisi akan mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan. Model deskriptif dalam pengambilan keputusan. Dihadapkan pada situasi yang hasilnya tidak pasti, pengambil keputusan menginginkan suatu mekanisme psikologis untuk membantu mereka mengambil keputusan. Yang terpenting adalah mengenai cara seseorang menggunakan informasi yang rumit,
kompleks, acak, dan tidak dikenali menjadi suatu rumusan yang memungkinkan mereka mengambil keputusan. Mari kita lihat di sini beberapa model deskriptif pengambilan keputusan menurut Plaus tahun 1993. Yang pertama ada model kepuasan atau status phishing. Model kepuasan ini seseorang yang membuat sesuatu keputusan biasanya lebih mengutamakan kepuasan dibandingkan sesuatu yang optimal. Yang kedua, teori prospek. Teori prospek memprediksi bahwa suatu keputusan tergantung pada bagaimana suatu masalah disusun. Yang ketiga, ada dampak kepastian atau the certainty effect, yaitu ketika seseorang telah yakin akan nilai referensi yang mereka dapatkan dari teori prospek, maka pembuat keputusan akan berusaha untuk menghilangkan atau menghindari risiko secara keseluruhan dibandingkan dengan mengurangi risiko tersebut. Yang keempat ada pseudo certainty, yaitu untuk model pengambilan keputusan ini, pengambilan keputusan membuat suatu kebijakan di mana kebijakan tersebut terlihat jelas atau tidak terlihat langsung dampaknya. Yang kelima ada teori regret atau teori penyesalan, yaitu basis dari teori penyesalan adalah bentuk counterfactual reasoning, di mana teori ini dapat berdasarkan ketika seseorang membandingkan kausalitas dari keputusan mereka dengan apa yang akan terjadi jika mereka membuat pilihan yang berbeda. Yang keenam, pilihan beragam sifat. Di beberapa situasi, hasil tidak dapat diukur dengan satuan ukuran tertentu. Yang ketujuh, strategi non-kompensasi, yaitu ketika seseorang bertemu dengan pilihan yang rumit di antara sejumlah alternatif, maka mereka biasa menggunakan strategi tanpa pengganti. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu dimensi paling penting. Hipotesis dari dimensi paling penting adalah memberi pilihan di antara dua alternatif yang sama. Framing atau pembingkaian informasi. Framing atau biasa disebut pembingkaian informasi adalah suatu efek karena metode penyampaian informasi yang kita buat pada penilaian informasi yang serupa. Jika cara penyampaiannya berbeda, maka akan memunculkan penilaian yang berbeda. Framing menurut salah satu ahli. Menurut Robert M. Edman, framing adalah seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Dalam banyak hal itu berarti menyajikan semacam khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebagai akibat, evaluasi, moral, dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan. Pan dan Kosiki menyatakan bahwa terdapat dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan, yaitu pertama, dalam konsepsi psikologi, yaitu bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya serta bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Yang kedua, konsepsi sosiologis, yaitu bagaimana individu menafsirkan suatu peristiwa melalui cara pandang tertentu. Bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan resilitas di luar dirinya. Aspek dalam framing. Yang pertama, memiliki fakta atau realitas. Proses pemilihan fakta adalah berdasarkan asumsi dari wartawan akan memilih bagian mana dari realitas yang akan diberitakan dan bagian mana yang akan dibuang. Yang kedua,
menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan fakta yang akan dipilih kepada khalayak. Cara penyajian itu meliputi pemilihan kata, kalimat, proposisi, gambar dan foto pendukung yang akan ditampilkan. Tahap menuliskan fakta itu berhubungan dengan penonjolan realitas. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.